Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, salam damai sejahtera buat kita semua. Mari bersama-sama dengan kami kita akan beribadah kepada Tuhan beberapa jam ke depan. Mari kita mempersiapkan pribadi lepas pribadi kita. Saya berikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang berdiam di dalam rumahnya masing-masing untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jikalau kita boleh ada sampai saat ini, percayalah, itu bukan karena iman kuatnya kita, tetapi itu karena anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepatutnya kita mengucap syukur dan hanya Allah lah yang layak untuk menerima puji-pujian dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan mengangkat satu pujian, besar anugerah-Mu.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, benar ya Tuhan bahwa sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu, keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami menyadari bahwa hidup kami ini tidak layak untuk menerima segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami tidak bisa membalas semua apa yang Tuhan telah berikan kepada kami, selain memberikan puji-pujian bagi nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami ini adalah semuanya kepunyaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Bagilah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami 1 minggu lamanya dalam segala aktivitas kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, bahkan di dalam pribadi lepas pribadi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami jikalau Tuhan sudah dapatkan kami tidak berkenan kepadamu. Biarlah Tuhan kuduskan kami sehingga kami tak bercacat adanya di hadapan Tuhan, dan kami layak untuk menikmati anugerah-Mu, berkat-Mu, hadirat-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan, setiap kami yang bertugas melayani Tuhan, biarlah Tuhan tolong dan Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan lagu puji-pujian kepada kita. Mari saya ajak kita membuka nyanyian Kemenangan Iman dari nomor 87. Berbahagia ya kita. Saudara sekalian, mungkin ada di atas Tuhan yang saat ini sedang berputus asa, sedang menghadapi masalah. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus ada bagimu. Saat kita memuji nama Tuhan, tentunya kalau kita percaya Tuhan akan memberikan kita kelegaan, damai sejahtera, dan sukacita surgawi. Mari kita pujikan pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan, dan dengan iman kita bahwa pertolongan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Berbahagia ya teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sempurna suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat merdu, kasih dan ramah besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati teduh sambil menyanyi
bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ikan pujian kita Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti lirik lagu ini berkata bahwa aku serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan dalam Tuhanku hatiku menjadi teduh. Seperti firman Tuhan yang berkata Bapak Ibu bahwa saat kita memuji memuliakan nama Tuhan, disitulah kita merasa aman dan tentram, dan sukacita surgawi Tuhan curahkan dalam hati kita. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang tergerak boleh membawanya langsung di tempat kantong persembahan yang telah tersedia di depan pastori, ataupun mengumpulkannya terlebih dahulu dan nantinya boleh dibawakan kepada petugas. Mari kita sambil mempersiapkan persembahan kita, beri yang terbaik bagi Tuhan, sambil kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman 234. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permana. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghibur. Berkat Tuhan
pujian kita Bapak Ibu, kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan saudara sekalian boleh menikmati segala anugerah Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, sebentar kita akan mendengarkan taburan kebenaran firman Tuhan. Mari kita terima dengan pikiran yang bersih di hadapan Tuhan dan dengan hati yang terbuka, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh mengajar kita, memperbaiki setiap kelakuan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, menuntun kita dalam kebenaran Tuhan, dan membuat kita sadar akan segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian. Tuhan selalu punya cara. Saya nggak ada apa. Nanti lagi terakhir saya pinjam apa dari lagu terima kasih Yesus. Ya. Kita mengangkat pujian dengan satu pujian yang berkata, Tuhan selalu punya cara untuk menolong saya dan saudara. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, ataupun yang akan kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan itu Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Dia punya rencana, Dia Allah yang kreatif untuk menolong saudara. Jalannya tak terselami bagi setiap pribadi lepas pribadi kita. Bukan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu punya cara untuk menolong kami, menyelamatkan setiap kami. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini, satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan telah membereskan itu. Tuhan telah menyediakan jawaban itu bagi setiap kami di atas kayu salib. Tuhan, Engkau telah berkata, telah selesai segala penyakit, segala dosa, segala kutuk. Tuhan telah bereskan, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu telah cukup bagi kami. Kini kami hanya menikmati anugerahmu, menyaksikan kebaikanmu dalam kehidupan kami. Bagi setiap kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan untuk memberikan kami pengertian. Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami dan yang memutaraikan itu dalam hati kami, sehingga tidak berlalu begitu saja, tetapi Tuhan dapatkan kami hidup berkenan kepada Tuhan, berbuah, diajar, dididik oleh kebenaran firman, dan biarlah hidup ini boleh memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang tergerak saat ini untuk bahkan telah memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan setiap persembahan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan terima persembahan mereka dan menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati anak-anak mereka, agar mereka ya Tuhan boleh menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu yang menolong untuk berkata-kata, hikmat daripada Allah, sehingga ya Tuhan yang disampaikan hanya kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-53, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-53, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah suatu karya Allah yang begitu mulia bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus telah menyelesaikannya ketika ia datang ke dalam bumi ini. Ia dihina, ia ditindas, ia menderita sengsara, dan orang-orang menghindarinya. Orang-orang melihatnya seperti kena tulah dan kena pukulan Allah. Tetapi sesungguhnya kutuk dan segala apa yang ditimpakan kepadanya itu semuanya karena kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat yang terakhir berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu munculnya teologi baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya melalui judul ini kita boleh diajar, dibukakan pikiran apa maksudnya daripada teologi ini, yaitu teologi gereja bebek.
Bapak Ibu, kenapa munculnya teologi gereja BB ini di era digital, di era milenial? Ya, apa maksudnya teologi gereja BB? Ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah memelihara bebek, ya, atau sejenisnya, perhatikan tingkah laku si bebek tersebut, ya. Dan kami pun sedang memelihara bebek juga, ya. Bapak Ibu, bebek adalah binatang yang tertarik terhadap apapun yang dilemparkan kepadanya, ya. Kalau kita melemparkan singkong, dia akan pergi datang dan memakannya. Kalau kita melemparkan bama, dia akan pergi dan memakannya. Kalau kita melemparkan batu, dia juga akan pergi tetapi tidak akan memakannya. Kalau kita melemparkan kayu, ya, dia juga datang dan namun tidak bisa dimakannya. Bapak Ibu, apa maksudnya dengan judul yang saya berikan kepada kita ini tadi, ya, teologi bebek? Ya. Ternyata ada banyak gereja yang saat ini seperti itu. Ada banyak jemaat Tuhan yang kelihatannya juga seperti perilaku bebek tersebut, ya. Ketika melihat sesuatu yang lebih menarik di luar sana, kita juga berbondong-bondong untuk mengikutinya, ya. Dan pada akhirnya tidak ada yang kita dapatkan di sana. Ketika melihat gereja B lebih tertarik daripada gereja si A, kita lebih memperhatikan, lebih condong hati kita ke sana. Ketika pendeta A lebih baik daripada pendeta B, kita lebih condong pikiran hati kita untuk memperhatikan pendeta A dibanding pendeta B. Namun sesuatu yang salah sebenarnya, Bapak Ibu, tanpa kita tahu bahwa sesungguhnya kita telah dipengaruhi oleh dunia ini, tanpa ada sesuatu yang bermakna, yang bermanfaat yang kita dapatkan. Satu-satunya yang kita cari adalah hanya berita tentang Yesus, ya. Di segala gereja dan di mulut setiap hamba-hamba Tuhan, berita yang mereka sampaikan dan yang kita dengar adalah hanya tentang Yesus, ya. Tetapi seringkali hal-hal yang di luar itu membuat kita jatuh, membuat kita tidak mendapatkan apa-apa karena dipengaruhi oleh sifat-sifat seperti bebek ini, ya. Kita seperti anak yang perlu susu, yang perlu nasihat, yang perlu binaan bahwa itu bukan makanan kita. Oh, itu bukan sesuatu yang harus kita kerjakan, sesuatu yang harus kita ikuti. Tetapi ada banyak yang sudah dipengaruhi, ada banyak yang sudah jatuh, ada banyak yang sudah membuang-buang banyak waktu tanpa mereka ketahui pada akhirnya itu hanyalah kesia-siaan yang membawa mereka jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa di dalam jemaat Lamin Pulut, ya, moga-moga itu tidak ada, ya, perilaku seperti sifat bebek, ya. Bapak Ibu, ada juga gereja masa kini, ya, yang prioritasnya hanya terarah dan fokus pada bangunan, ya, sehingga dalam teologi gereja bebek ini mereka menyimpulkan bahwa ada gereja 4B, ya. Gereja 4B itu adalah pertama, bangunan, ya. Ada banyak jemaat, ada banyak gembala, ada banyak para pelayan-pelayan Tuhan merasa bangga kalau gereja mereka lebih bagus daripada gereja orang lain, kalau bangunan gereja mereka lebih megah daripada gereja orang lain, ya. Sesuatu yang mereka bangga-banggakan, sesuatu hal yang mereka publikasikan kalau melihat gedung bangunan gereja itu bagus adanya di hadapan masyarakat. Yang kedua, birokrasi, ya, sistem kepemimpinan atau organisasi di dalam gereja. Ada banyak gereja juga yang menyalahkan bahwa gereja B tidak baik, gereja A tidak baik, organisasinya tidak baik, ya.
BPJ-nya tidak baik, dan segala macam. Dan yang lain, saya juga pernah mengalami hal ini, yaitu happy birthday. Ada perayaan-perayaan pesta, dan inilah kesenangan jemaat. Setiap jemaat yang dicatat ulang tahunnya di dalam buku daftar jemaat, maka mereka akan merayakan dan diberikan hadiah. Dan inilah yang diperlukan, sesuatu yang sangat diharapkan oleh manusia yang haus akan perhatian. Mungkin di rumah dia tidak dapat perayaan yang seperti ini, tetapi di dalam gereja dia dapatkan. Di tempat saya pelayanan dulu Bapak Ibu, seringkali kepada jemaat diberikan handuk, seringkali kepada jemaat diberikan kue, seringkali kepada jemaat diberikan gelas. Dan itu sesuatu yang menarik perhatian, sehingga terkadang ada orang yang masuk gereja itu yang bukan pada dasarnya bukan orang non-Kristen, tetapi memang dia sudah Kristen, tetapi karena tertarik kepada penggembalaan gereja tersebut, sehingga ia pindah gereja dan menetap sebagai jemaat di tempat itu. Dan yang terakhir dari gereja 4B ini, yaitu baju, ya. Saya melihat beberapa jemaat di dalam setiap Natal atau momen-momen perayaan-perayaan di dalam kekristenan Bapak Ibu, pakaian ini sangat penting. Bahkan setiap hari Minggu kalau bolehlah ada tampilan baru, ada gaya baru, ada desain baru, segala macam baju, khususnya para pemuda remaja. Tetapi tidak menutup kemungkinan bapak-bapak, ibu-ibu juga sekarang tidak masalah kalau itu masih bisa kita penuhi. Tetapi sesuatu hal yang salah kalau kita memaksakan keadaan diri kita, bukan kebutuhan kita, tetapi itu suatu keinginan daging kita, supaya kita dilihat lebih cantik, lebih ganteng, supaya kita dilihat lebih oke, lebih segar daripada orang-orang yang lain. Sehingga setiap kita datang ke gereja, kita selfie, kita foto, dan merasa sukacita karena keadaan tersebut, ya. Jadi inilah sifat-sifat gereja bebek saat ini Bapak Ibu. Gereja yang hanya tertuju, yang hanya berfokus pada bangunan, berfokus pada birokrasi gereja, berfokus pada perayaan pesta, dan berfokus pada pakaian yang kelihatan dari luar. Apakah ini semuanya salah? Tidak. Tetapi yang menjadi kesalahannya, jikalau gereja tersebut hanya dibangun pada perhatian ini, mereka tidak fokus pada kebenaran yang sesungguhnya, bahwa hanyalah Yesus berita yang ada di dalam mulut dan kepribadian kita. Bukan diri yang kita publikasikan, bukan diri kita yang kita banggakan, tetapi diri Yesus, karena Ia telah menyelamatkan kita. Ada juga gereja bebek yang mereka cari di dalam dunia ini. Kebanyakan orang-orang zaman sekarang Bapak Ibu, ya, mereka lebih memperhatikan kuasa, otoritas di dalam suatu gereja atau pelayanan, ya. Ada juga yang mendominasikan bahasa roh. Ada juga yang melihat pengalaman bahwa gereja A ini tidak cukup berkembang, lambat, ya, tidak ada progres, ya. Dulu tidak memakai musik, sekarang juga mereka tidak memakai musik, ya. Dan sehingga jemaatnya, ada beberapa gereja yang mengalami drastis, jemaatnya berpindah tempat, ya. Pemudanya tidak ada lagi, sekolah minggunya tidak ada, ya. Ada juga yang memakai perasaan, ya. Mari kita mendengarkan apa kata pendiri gereja kita, ya, yaitu Albert Simpson. Dia berkata bahwa kudus tidak diraihlah dari sebuah usaha manusia. Kekudusan bukan karena menambah peraturan atau larangan, ya. Mungkin tidak lakukan ini, tidak lakukan itu. Bukti kepenuhan Roh Kudus bukan karunia roh, melainkan buah. Di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20 berkata bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagi aku. Ini sesungguhnya yang kita cari, yang kita publikasikan, yang kita pamer, ya. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus
sesungguhnya perkataan firman Tuhan ini akan ada dalam mulut mereka. Berkata bahwa hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan hidupku lagi, tetapi hidup di dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Banyak gereja yang mencari kesehatan. Banyak gereja yang mencari supaya bebas dari penyakit. Banyak gereja yang hanya datang untuk mencari berkat. Firman Tuhan yang mengajarkan kita tadi Bapak Ibu bahwa ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi yang sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau membaca berkali-kali dan merenungkan firman Tuhan ini, sesungguhnya saat kita kurang sehat, saat kita ada penyakit, saat kita kekurangan, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Yesus telah mengalami itu. Yesus telah menyelesaikan itu. Yesus telah menyelesaikan itu, Bapak Ibu. Ia telah membereskan semuanya itu. Artinya, kalau kita percaya sebenarnya mengaku dengan mulut kita bahwa kesehatan itu Tuhan telah berikan kepada kita. Berkat itu Tuhan telah sediakan bagi kita. Penyakit itu Tuhan telah sembuh. Jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini telah dinubuatkan bahwa sengsara kita, penyakit kita telah ditanggungnya. Artinya apapun penyakit saudara, apapun masalah, apapun kekurangan saudara saat ini yang sedang kita hadapi, serahkanlah itu kepada Tuhan. Ia berkata bahwa Ia telah menanggung, telah membereskan itu di dalam hidup kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apakah saudara percaya dengan berita ini? Di dalam ayatnya yang pertama berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapa katakan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan. Saudara, hanya orang yang keras kepala, hanya orang yang menutup telinganya pada berita ini, ia berkata bahwa tidak ada mujizat, tidak ada kesembuhan, tidak ada berkat. Hanya ketika saya berusaha sendiri. Kiranya Tuhan membukakan pintu hati saudara dan telinga saudara untuk memberikan pengertian bagi setiap kita. Kesembuhan adalah bagian dari penebusan. Yesus telah menanggung dosa dan penyakit kita di kayu salib. Karunia kesembuhan tidak hanya dimiliki oleh orang khusus saja. Kesembuhan ilahi beda dengan kesembuhan iman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, firman Tuhan ini berkata bahwa ketika kita mengaku bahwa oleh darah Yesus saya telah ditebus, sesungguhnya saat itu kita telah menerima berkat itu dan kesembuhan itu yang sudah Allah sediakan bagi setiap kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada juga gereja masa kini yang termasuk golongan teologi gereja bebek ini, ya. Mereka berkata bahwa kedatangan Tuhan Yesus bisa kita menentukan tanggalnya dan kapan hari kedatangannya. Ya, seperti Mama Laurel ya, Laurel ya, menubuatkan dulu bahwa kiamat sudah dekat. Kalau nggak salah tanggal 12 bulan 12 2012 dulu, ya. Tapi Mama Laurel telah tiada dan nubuat itu tidak benar. Dan ada banyak macam nubuatan Bapak Ibu, tetapi hanya satu kebenaran firman Tuhan. Yesus pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi tanda-tandanya kita bisa tahu. Oke, nanti kita silakan aja. Saya pinjam HP. Yang lebih penting untuk saudara dengarkan adalah Injil.
kita harus mengabarkannya daripada menebak kedatangannya. Jangan ada pikiran takut, jangan ada hati yang getar di hadapan Tuhan. Sebab sesungguhnya semuanya itu, jikalau itu terjadi, itu adalah kabar sukacita bagi kita. Bahwa penderitaan, masa-masa kesukaran yang ada di bumi ini telah selesai. Dan kita akan menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah di dalam surga yang kekal. Albert Simpson berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sering mendengar orang berkata, saya berharap bisa memperoleh kesembuhan ilahi, tetapi saya tidak bisa. Terkadang mereka berkata, saya sudah mendapatkannya. Kalau saya bertanya kepada mereka, apakah Anda dapatkan? Jawabannya terkadang, saya sudah mendapatkan berkatnya. Tapi terkadang, saya sudah mendapatkan teorinya. Terkadang saya sudah mendapatkan kesembuhannya. Terkadang saya sudah mendapat pengudusannya. Tetapi saya bersyukur kepada Allah, karena kita sudah diajari bahwa bukanlah berkat, bukan kesembuhan, bukan pengudusan, bukan barang, bukan hal yang kita inginkan, tetapi sesuatu yang lebih baik daripada itu, yaitu yang kita inginkan adalah Kristus. Ada lagu yang berkata di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 106, Bapak Ibu, kalau saudara tahu lagu ini, berkata bahwa dapat Yesus, dapat semuanya. Artinya Bapak Ibu, kalau saudara telah percaya Tuhan Yesus, percaya pada berita firman Tuhan pada hari ini, sesungguhnya kesembuhan, mukjizat, berkat, ya, dan kekayaan dunia ini, sesungguhnya itu Tuhan sudah sediakan di dalam Yesus Kristus. Sebab firman-Nya berkata telah selesai. Segala karya Tuhan di dalam pribadi Yesus, segala dosa telah dihapuskan. Tapi jangan berkata bahwa saya harus berbuat dosa lagi. Segala penyakit telah ditanggungnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perkatakan kata-kata ini Bapak Ibu. Jangan sampai penyakit, ya, jangan sampai kelemahan kita, kekurangan kita mengalahkan iman kita. Perkatakan dengan iman bahwa Yesus Tuhanku lebih besar dari segala apa yang saya hadapi, apa yang saya alami. Berkat lebih penting mana, Yesus atau berkat itu? Firman Tuhan berkata kalau kita dapat Yesus pasti dapat berkat. Tapi kalau fokus Bapak Ibu hanya dapat berkat, engkau kehilangan Yesus. Sesungguhnya engkau adalah satu-satunya manusia yang sengsara pada akhirnya. Karena setelah itu kita tidak bisa membawa apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau dapat Yesus, dapat semuanya. Bisakah Doreng mengiring itu? Bapak Ibu Saudara, saya akan menyanyikan lagu ini walaupun kadang-kadang salah liriknya. Tetapi biarlah saudara diberkati dalam setiap lirik ini, ya. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Dulu yang ku cari yakni berkat-Mu, sekarang yang ku rindu hanya Tuhanku. Dulu hal merasa yang ku inginlah, sekarang yang ku cinta firman sajalah. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Semua dalam Yesus dan Yesus semuanya. Dulu ku berharap terima anugerahnya, sekarang ku beroleh Dia yang memberi. Dulu ku bernanti kesembuhannya, sekarang ku mendapat
salib Al-Masih, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Begitulah kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita mencari, fokus kita mencari Tuhan, saya percaya bahwa Allah akan mengarahkan pikiran kita untuk menikmati berkat-Nya. Kalau fokus kita hanya mencari Yesus, saya percaya bahwa Allah akan menyatakan dan menyadarkan kita saat kita sakit bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Ada satu kesaksian jemaat Tuhan, Bapak Ibu, yang ada di Amerika sana. Ia mengalami kegagalan, ya gagal jantung, ya, dan dokter memvonisnya bahwa ia harus dioperasi, dan dua kemungkinan, kalau ia berhasil operasi selamat, tapi kalau tidak ia akan mati. Bapak Ibu, pada malam harinya dia mengeluh, dia putus asa sebab dia telah berusaha berkata-kata dengan iman dan meneking penyakit itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Namun satu hal, tidak ada sesuatu yang terjadi, sehingga ia kecewa dan berkata, Tuhan, di mana kuasamu, di mana mujizatmu, di mana kesembuhanmu. Tetapi di tengah-tengah pergumulannya itu, Bapak Ibu, sontak dalam pikirannya ada pujian yang berkata, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ketika ia menyanyikan pujian ini berkali-kali dan saat itu dia meneteskan air mata, dia berkata bahwa Yesus, Engkau cukup bagiku. Kesembuhan saya tidak harapkan lagi, sebab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan telah menyelesaikannya, Tuhan telah menanggungnya. Oleh bilur-bilurmu saya telah sembuh. Tetapi selama ini Tuhan, saya lupa bersyukur, saya lupa berterima kasih. Seringkali saya hanya meminta dan mencari kesembuhan dan berkat. Tetapi firman telah menjadikan saya bahwa Tuhan telah menanggung itu, segala pemberontakanku, segala hinaku, segala dosaku, segala masalahku, segala sakitku. Di dalam nama Yesus, di dalam tubuh Yesus telah Allah serahkan itu. Allah menindasnya, Allah mengutuknya karena saya. Bapak Ibu Saudara, setelah pagi harinya diperiksa oleh dokter dan siap masuk ruangan operasi, dan sebelumnya ia di ronsen. Dan apa yang membuat tidak percaya dan semua dokter di sini, Bapak Ibu, mereka berkata bahwa penyakitnya tidak ada, sehingga operasinya dibatalkan. Bapak Ibu, ia baru sadar bahwa saat ia berterima kasih mengucap syukur pada Tuhan, di tengah malam itu Tuhan telah datang untuk menyembuhkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dalam pribadi saya juga merasa yang demikian. Ketika ada sakit, merengek untuk meminta kesembuhan yang datang. Doa dalam nama Yesus supaya Tuhan sembuhkan. Tetapi sesungguhnya saya lupa untuk mengucap syukur. Sebelumnya ada banyak berkat Tuhan yang sudah saya nikmati. Ada banyak berkat Tuhan. Dan juga ketika kita mencari berkat, kita tidak pernah cukup, serba kekurangan. Terus berdoa, Tuhan berkati usaha pekerjaan, Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati pribadi, berikan kesehatan. Namun lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab firman-Nya mengajarkan kita bahwa Ia telah menyelesaikan, telah menyediakan segala berkat itu, walaupun kita tidak layak menerimanya, tetapi oleh diri Yesus kita boleh menerima itu.
kita disebutkan sebagai orang yang benar, sebagai orang yang kudus, sebagai anak Allah. Karena pribadi Yesus. Pribadi Yesus memberikan kita keselamatan. Pribadi Yesus mewakili pengorbanan kita yang tidak sempurna menjadi sempurna. Pribadi Yesus mewakili segala perbuatan kita yang jahat menjadi yang baik. Karena di dalam Yesus, firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang akan menggenapinya. Saudara sekalian, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa hanyalah di dalam nama Yesus kita boleh kudus, kita boleh diselamatkan, kita boleh mendapatkan segala sesuatu yang dicari oleh orang-orang yang seperti sifat-sifat bebek tadi dari atas. Orang-orang yang hanya berharap pada bangunan, orang-orang yang berharap hanya berfokus pada birokrasi, orang-orang yang hanya berfokus pada perayaan-perayaan, pada pesta-pesta, pada penampilan-penampilan luar. Sesungguhnya semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan kalau kita tidak mendapatkan pribadi Yesus. Yesus ini yang terangkat ke surga akan meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Inilah yang kita persiapkan Bapak. Inilah yang ada di dalam mulut kita, di dalam berita kesaksian kita, yaitu pribadi Yesus. Yesus cukup. Kalau kita mendapatkan Yesus, saya percaya bahwa kesembuhan, pengudusan, keselamatan, segala berkatnya pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Makanya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berikanlah kepadanya apa yang Anda miliki, baik setiap kuasa, setiap jabatan, setiap rupiah, setiap waktu. Beritakanlah Injil kemana-mana. Pergilah sendiri jika dapat, atau kirimlah penggantimu. Mudah-mudahan dalam abad ini, bagi Anda dan dunia ini berarti masa persiapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Pesan Albert Simpson sebagai pendiri gereja Kemah Injil Indonesia. Inilah berita yang mereka berikan kepada saya dan saudara. Awalnya mereka menjadi misi di Indonesia ini. Mereka memberikan nyawa mereka kepada Tuhan, demi supaya saudara mendengarkan berita itu, demi supaya saudara dan saya mendapatkan segala apa yang kita inginkan. Biarlah kiranya memberkati saudara, menyadarkan saudara bahwa kita telah diberkati, kita telah disembuhkan, kita telah dikuduskan, kita telah diselamatkan. Yang kita mau lakukan saat ini adalah memberitakan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan berita ini harus menjadi kesaksian yang hidup bagi Tuhan. Apapun yang kita miliki, berdoalah supaya itu berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau Tuhan memberkati saudara dengan harta, muliakanlah Tuhan dengan harta. Jikalau Tuhan berkati saudara dengan berkat, muliakanlah Tuhan dengan berkatmu. Dengan talenta, muliakanlah Tuhan dengan talentamu. Dan apapun itu, biarlah seluruh kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Bagi saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami kekurangan, sedang mengalami pergumulan, firman Tuhan ini baca dan renungkan saudara. Tidak cukup saya hanya memberitakan kepada saudara, tetapi Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang berkata-kata, yang menguasai saudara, yang memberikan pengertian ketika saudara benar-benar merenungkan firman Tuhan ini, bahwa di dalam Yesus telah cukup, dan di dalam Yesus kita mendapatkan semuanya itu.
Di dalam Yesus kita mendapatkan kemenangan, kesembuhan, dan setiap masalah yang kita hadapi. Perkatakan dengan iman bahwa Tuhanku lebih besar daripada apa yang saya hadapi saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 110. Hanya Yesus. Hanyalah Yesus yang kita beritakan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sesuatu yang kita banggakan di bumi ini kalau saudara berhasil, kalau saudara merasa lebih banyak berkat, kalau saudara saat ini sudah sukses. Yohanes pernah berkata, biarlah saya semakin kecil dan Tuhanku semakin besar. Tetapi yang selama ini terjadi di lapangan dalam hidup saya dan saudara, apakah kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan? Atau kemuliaan kita yang malah semakin besar? Pujian terhadap kita lebih banyak dibanding kepada Tuhan kita. Pesan Tuhan berkata bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan saat hidup kita ini. Hidup kudus dan hidup memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hanya Yesus kita wartakan. Hanya Yesus kita wartakan. Nah warta kita hanya Dia. Ia selalu kita tinggikan, kita akan nampak hanya Dia. Hanya Yesus, selamanya Yesus. Hanya Yesus, hidup kita. Juru selamat, pengudus tabib, ialah Raja termulia. Hanya Yesus, Juru Selamat, segala dosa diangkutnya. Ia telah berikan kebenaran kita setiap hari dikuatkannya. Hanya Yesus, selamanya Yesus. Hanya Yesus, hidup kita. Juru selamat, pengudus tabib, ialah Raja termulia. Hanya Yesus, pengudus kita. Diri yang lama tersaliblah, segenap-segenap kepenuhan rohnya. Hati kita dipenuhilah. Hanya Yesus, selamanya Yesus. Hanya Yesus,
Demikian saudara, bahwa hanya Yesuslah yang kita wartakan. Saat kita diberkati, saat kita sembuh, jangan lupa menjadi kesaksian yang hidup bagi Tuhan. Kita ini diberikan iman, bukan iman yang mati, tetapi iman yang hidup, yang mampu Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya melalui firman Tuhan yang boleh saya bagikan kepada saudara pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati dan Roh-Nya yang berkuasa dan lebih menguraikan kepada setiap Bapak Ibu saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam ruang pengumuman. Dalam bulan depan kita sudah memasuki bulan Agustus Bapak Ibu saudara. Hari ini tanggal 26 minggu depan tanggal berapa? Ya, minggu depan tanggal 1 Agustus. Tak terasa Bapak Ibu, ya, Badan Pengurus Pusat mengingatkan seluruh jemaat Tuhan dan seluruh GKI yang ada di seluruh tanah air Indonesia ini, bahwa hari Agustus merupakan hari bulan misi, untuk merayakan, mengingatkan para hamba-hamba Tuhan yang telah mengorbankan dirinya, memberikan segala apa yang dia punya untuk memberitakan Injil. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terlibat untuk mendukung pelayanan misi ini. Ada banyak anak-anak sekolah, ada banyak para pemuda remaja, bahkan keluarga yang telah memberikan dirinya untuk menjadi kesaksian pemberita Injil ini di hadapan Tuhan. Sesungguhnya apa yang kita buat kepada Tuhan, kalau diri kita tidak bisa, maka harta kita lah yang kita berikan kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan misi tersebut. Maka kepada badan pengurus jemaat, untuk setiap persembahan nantinya dalam bulan minggu-minggu ke depan, kita akan sisihkan sebagian untuk mendukung pelayanan misi ini, dan kita serahkan kepada badan pengurus pusat. Biarlah Tuhan boleh memakai, dan saya percaya bagi setiap jemaat Tuhan yang telah memberi, dia tidak akan kekurangan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ada orang yang menyebarkan hartanya, namun ia tidak pernah kekurangan. Tetapi ada orang yang sangat irit, tetapi ia semakin kekurangan. Jadi artinya Bapak Ibu, kita percaya bahwa ketika kita memberi kepada Tuhan, percayalah bahwa Yesus berkata, ia telah terlebih dahulu memberikan itu bagi kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan persepuluhan dan ucapan syukur. Ada persembahan persepuluhan pada hari ini dari keluarga Bapak Arsyadi, 205.000. Galesia Gomora mengucap syukur karena tanggal 22 Juli 2020 genap berusia 2 tahun. Selamat ulang tahun Gale. Semoga jadi anak yang sehat dan kuat, takut akan Tuhan, dan menjadi anak kebanggaan orang tua. Tuhan memberkati kedua orang tua agar senantiasa Tuhan berikan berkat yang cukup dan kesehatan. Nevarinda juga telah sembuh dari sakit dan memberikan ucapan syukur 100.000. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara sekalian, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada lagi pengumuman dan kesaksian. Selanjutnya kita menutup ibadah kita. Berdoa terus untuk renovasi gereja kita, kiranya boleh cepat selesai. Berdoa untuk pengurus desa, berdoa untuk para tukang. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara jiwa dan roh kita. Kita akan menutup ibadah ini Bapak Ibu dengan kita mengangkat satu pujian. Terima kasih Yesus. Yang dulu aku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau sikapkan mataku dengan kasih. Mari kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Sungguh memberkati saya secara pribadi.
pribadi, bahwa dahulu kita fokus mencari berkat, dahulu fokus mencari keselamatan, dahulu fokus mencari kekudusan, mencari berkat. Tetapi sekarang Tuhan sadarkan, Tuhan bukakan pikiran kita bahwa Tuhan telah melimpahkan segala berkat-Nya di dalam Kristus Yesus. Berkatalah Bapak Ibu Saudara, Yesus Engkau baik bagiku, Yesus anugerah-Mu cukup bagiku, keselamatan itu telah nyata bagiku, berkat-Mu itu melimpah bagiku. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buatku mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu, yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Kita nyanyikan pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buatku mengerti. Kau singkapkan mata dengan kasih-Mu, yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur bagi-Mu, ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dahulu kami memang mencari itu, bahkan mungkin sampai saat ini. Tetapi firman-Mu telah menyadarkan kami, firman-Mu telah membuat kami mengerti
bahwa Tuhan Engkau telah curahkan, Tuhan telah limpahkan itu dalam kehidupan kami. Sekarang kami hanya bersyukur, berterima kasih, memberikan pujian bagi Tuhan atas karya-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, badan pengurus jemaat di DKI Langit Pulut ini, ya Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 ini dan renovasi gereja kami belum bisa beribadah di rumah Tuhan. Ada banyak jemaat Tuhan yang mungkin tergoncang imannya saat ini. Ada banyak jemaat Tuhan yang mungkin tidak mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak jemaat Tuhan yang mungkin saat ini jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Demi nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa pelihara tubuh, jiwa dan roh mereka. Janganlah biarkan mereka terpengaruh oleh dunia ini. Jangan mereka biarkan ya Tuhan jatuh oleh berbagai pencobaan, dikuasai oleh roh kegelapan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu, Roh daripada Allah menguasai mereka, menarik mereka kembali untuk supaya kembali kepada Allah. Tuhan berkati gereja kami yang saat ini sedang direnovasi, dan tidak ada kebanggaan kami ya Tuhan melalui itu jikalau sudah selesai, karena Tuhan yang mengerjakan, karena Tuhan yang beracara, karena Tuhan yang memberikan itu sebagai karya Tuhan. Kami ini hanya sebagai alat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang tidak berguna untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati para tukang, berikan keselamatan. Berkati para pengurus desa kami, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga gedung ini boleh selesai dengan baik dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam 1 minggu ke depan, dalam segala usaha pekerjaan kami. Tuhan lindungi, berikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah ya Tuhan kami boleh menikmati segala anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami persembahkan untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami bawa dan mempersembahkannya untuk memberitakan Injil, memberitakan kesaksian bagi setiap orang yang perlu untuk Tuhan bawa pada jalan kebenaran. Jadikanlah kami garam dan jadikanlah kami terang dalam setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berdoa bagi nusa dan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah bangsa kami diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Berdoa bagi para misionaris, para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para guru agama. Tuhan memberkati mereka, bahkan di bulan-bulan yang akan datang Tuhan Yesus. Kami merayakan bulan Agustus ini adalah bulan misi. Berkati segala pengorbanan hamba-hamba Tuhan, berkati segala pengorbanan jemaat Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam setiap harta yang telah mereka persembahkan bagi Tuhan. Berkati badan pengurus jemaat kami, segala pelayanan mereka, pengabdian mereka di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa itu bukan mereka lakukan untuk manusia, tetapi untuk Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga jemaat Tuhan, usaha pekerjaan mereka, yang mungkin saat ini juga ada di antara jemaat Tuhan yang sedang sakit, sedang kekurangan, sedang menghadapi masalah. Demi nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan semuanya itu bagi setiap kami yang percaya dan tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami akan menutup ibadah ini, tetapi mohon berkat dan tuntunan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah hanya kepadanya saja. Terimalah berkat-Nya, segala anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus, pengampunan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan di dalam Roh-Nya Roh Kudus, memberkati saya saudara sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.